kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Saudara-saudara, Saulus pergi ke Damsyik untuk menangkap para pengikut Yesus. Tetapi dia justru ditangkap oleh Tuhan Yesus, dan kemudian dia menjadi orang yang memberitakan Yesus di kota itu. Datang untuk menangkap murid-murid Yesus, tetapi yang kemudian terjadi justru datang ke kota Damsyik untuk mengajak orang-orang Yahudi di kota itu menjadi pengikut Yesus. Nah, karena tindakannya ini, orang-orang Yahudi yang ada di kota itu, yang tidak mau percaya kepada Tuhan Yesus, berusaha untuk membunuh Saulus. Nah, Saulus dapat meloloskan diri dari kota itu, lalu dia pergi ke Yerusalem. Nah, apa yang terjadi dengan Saulus di Yerusalem? Kita akan melihatnya di Kisah Para Rasul bab 9 dari ayat 26 sampai dengan 30. Setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid, tetapi semuanya takut kepadanya karena mereka tidak dapat percaya bahwa ia juga seorang murid. Di Yerusalem, Saulus sudah dikenal sebagai seorang yang berusaha untuk memaksa orang-orang Yahudi yang sudah mengikuti Yesus untuk meninggalkan kepercayaan itu. Bahkan dia punya kewenangan untuk menangkap mereka dan memasukkannya ke dalam penjara. Nah, setelah meninggalkan Damsyik, setelah menjadi orang yang percaya kepada Yesus, dia masuk ke dalam kelompok para murid Yesus. Ia datang kepada mereka dan mau menggabungkan diri dengan mereka. Tetapi para pengikut Yesus yang ada di Yerusalem tidak langsung percaya bahwa orang yang tadinya mau mengejar-ngejar mereka sekarang masuk dalam kelompok mereka. Nah, mereka curiga, jangan-jangan orang ini masuk dalam kelompok kita untuk memata-matai kita, untuk melihat apa yang terjadi di antara kita, sehingga dia bisa memikirkan langkah penangkapan selanjutnya. Maka para pengikut Yesus yang ada di Yerusalem tidak bisa menerima Saulus. Nah, kalau di Damsyik Saulus dibantu oleh Ananias, di Yerusalem dia dibantu oleh seorang yang lain lagi yang bernama Barnabas. Dia termasuk orang yang terkemuka dalam jemaat di Yerusalem. Nah, Barnabas menerima dia dan membawanya kepada rasul-rasul serta menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan dan bahwa Tuhan berbicara kepadanya dan bagaimana keberaniannya mengajar di Damsyik dalam nama Yesus. Barnabas percaya bahwa Saulus ini benar-benar sudah berubah. Dia benar-benar orang yang memang mengikuti Yesus. Barnabas bisa menerima yang tadinya mau membinasakan murid-murid Yesus, sekarang memberitakan Yesus, mengajak orang untuk mengikuti Yesus. Nah, kemudian yang kita lihat, Barnabas membawa Saulus menghadap para rasul yang ada di Yerusalem. Tujuannya untuk apa? Supaya Saulus diterima di dalam jemaat. Ada 3 hal yang disampaikan oleh Barnabas kepada para rasul untuk meyakinkan mereka bahwa Saulus sungguh-sungguh mengikuti Yesus. Yang pertama, Saulus sudah bertemu dengan Tuhan Yesus yang sudah bangkit dari kematian. Kemudian yang kedua, Barnabas juga mengatakan Tuhan sudah berbicara kepada
Saulus. Maka kemudian Saulus menjadi percaya dengan Tuhan Yesus. Dan yang ketiga, Barnabas menyampaikan bahwa Saulus mengajar di Damsyik dengan penuh keberanian. Akhirnya, Saulus bisa diterima oleh para anggota jemaat di Yerusalem, tinggal bersama dengan mereka, dan kemudian mengajar orang-orang Yahudi di Yerusalem, supaya mereka pun mendengar kabar dan kebenaran tentang Yesus. Nah, ada yang istimewa. Ia juga bersoal jawab dengan orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani, tetapi mereka berusaha membunuh dia. Orang Yahudi yang berbahasa Yunani. Ini seperti Saulus sendiri. Dia adalah orang Yahudi berbahasa Yunani. Dalam arti tertentu, ya, Saulus bertemu dengan orang-orang yang seperti dia. Orang Yahudi yang lama tinggal di perantauan berbahasa Yunani. Nah, mereka tidak bisa membantah apa yang disampaikan oleh Saulus berkaitan dengan Yesus. Apa yang kemudian mereka lakukan? Mereka berusaha untuk membunuh Saulus. Di Damsyik, orang Yahudi mau membunuh Saulus. Di Yerusalem, orang Yahudi juga mau membunuh Saulus. Belum lama Saulus menjadi orang yang percaya kepada Yesus, sudah mengalami 2 kali usaha untuk membunuh dia. Nah, saudara-saudara, para pengikut Yesus, para anggota jemaat di Yerusalem melihat Saulus ada dalam bahaya. Saulus tidak bisa dibiarkan tetap berada di Yerusalem, dan kalau tetap berada di kota itu, resikonya adalah Saulus mengalami pembunuhan. Nah, ketika hal itu diketahui saudara-saudara seiman, mereka membawa dia ke Kaisarea, pelabuhan, dan dari situ mengirim dia ke Tarsus, ke kota asalnya. Ini harus dilakukan supaya Saulus bebas dari pembunuhan. Nah, saudara-saudara, kita bisa melihat bagaimana Saulus tidak bisa diam setelah memahami kebenaran tentang Tuhan Yesus. Dia harus berbicara. Dan kalau dia berbicara tentang Tuhan Yesus, yang dia pikirkan adalah supaya orang-orang memperoleh keselamatan. Supaya jiwanya dapat diselamatkan. Nah, untuk melakukan hal seperti ini, Saulus menghadapi tantangan yang mengancam jiwanya. Tetapi, apakah Saulus takut lalu berhenti memberitakan Yesus? Tidak. Tuhan sudah mengatakan bahwa dia akan mengalami banyak penderitaan. Dan Saulus mengerjakan tugasnya sebagai alat Tuhan di kemudian hari dengan sungguh-sungguh. Terpujilah Allah Bapa yang telah mengasihi kita, yang telah mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan kita, dan yang telah mengutus Roh-Nya yang kudus untuk menuntun kita di jalan keselamatan.